Dan saya menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintah Kota Bekasi, Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, seluruh para medis, dan saya lihat rumah sakitnya bersih, pelayanannya sangat baik, tapi tadi ada keluhan, liftnya katanya sudah mulai bermasalah, ada beberapa ruangan yang harus dioptimalkan, dan Pemprov Jabar memberikan stimulus buat rumah sakit yang merawat ini sebesar 20 miliar ya. Untuk ke depan rumah sakitnya disempurnakan. Nah, 20 miliar itu kan bisa terkompensasi sebenarnya. Nanti kalau misalnya ada pasien-pasien yang kurang-kurang dikit pembayarannya, itu bisa terkompensasi dengan dana 20 miliar yang nanti kita berikan. Yang keduanya, korban yang sakit itu kan pasti ada yang sementara berhenti kerja. Kemudian ada yang dapat uang harian kemudian berhenti karena dia harus dirawat. Sehingga saya tadi menitip ke setiap pasien masing-masing 10 juta rupiah untuk seluruh pasien yang sekarang masih dirawat di seluruh Kota Bekasi di 3 rumah sakit ya. Ada 7 ya, 5 ya, 5 nah, rumah sakit di semuanya ya. Sehingga mereka ketika dirawat, satu biayanya sudah ditanggung, yang keduanya kehidupan di rumahnya tenang, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Itu saja barangkali yang disampaikan. Yang meninggal juga saya sudah titip tadi. Saya sudah sesuai dengan yang saya ucapkan ketika pagi, setiap yang meninggal itu dikasih 50 juta. Tambahan juga dari Pak Gubernur akan memberikan bantuan untuk rumah sakit tipe D yang dimiliki Kota Bekasi sebesar 15 miliar untuk peralatan. Pasiennya kalau secara umum sudah membaik, tinggal yang di ICU 3 orang. 3 orang, yang satu sudah meninggal, tinggal 2 orang lagi, tapi mudah-mudahan bisa sembuh. Ya. Kalau yang lainnya sudah bisa senyum, sudah bisa saya ajak bicara. Kang, ini kan salah satu yang disorot kan adanya ormas yang menguasai perlintasan sebidang kereta nih. Kan? Ya. Karena hari ini di sub sudah Bapak. Ini kalau misalkan dari Jawa Barat sendiri, Pemprovnya akankah menindak ormas-ormas yang? Ya gini aja, level itu kan ya seluruh jajaran Polres Bekasi, Kota Bekasi segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jabar. Tidak boleh lagi ada ormas, ada premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya. Dan saya pikir tingkat polsek aja bisa menyelesaikan itu. Kedepannya ini akan ditutup jalannya atau seperti apa nih? Kan mau buat dibangun flyover. Kalau sudah dibangun flyover baru dibuka lagi. Baru ditutup. Ya baru ya. Iya, jadi justru kalau dengan ada flyover maka tidak diperlukan lagi. Nah, tetapi dalam jangka pendek itu bisa digunakan palang pintu pengamanan. Di sub kan? Hari ini sudah sesuai dengan arahan Bapak, di sub sudah yang mengambil alih untuk menjaga pintu perlintasan di 2 pintu itu, Ampera dengan Bulakapal. Iya, pintu lintasannya ada nggak? Sementara kan masih pakai manual. Oh iya, berproses. Pasang aja dalam seminggu ini harus terpasang. Siap. Oleh Pak Wali Kota sanggup nggak? Siap. Ya udah. Ya. Kang, untuk shuttle bus Kang? Ya. Shuttle bus bagi pengguna KRL yang terdampak kan nggak bisa akses untuk ke Cikarang sih itu. Nah itu untuk bantuan shuttle bus gimana Kang untuk Pemprov Jabar? Ya nanti kita koordinasikan kan karena ini kan lintas jadi dari nanti PT KAI sudah menyiapkan yang dari stasiun Bekasi sampai ke Bulakapal. Dari Bulakapal itu ada Trans Wibawa Mukti, yang itu punyanya pemerintah kabupaten. Ya, jadi ini wilayah yang harus terkoordinasi lintas kelembagaan. PT KAI, Kemenhub, kemudian Pemkot Bekasi, Pemda Kabupaten Bekasi. Dan saya pikir dengan kerja cepat bisa semuanya teratasi. Ya, oke. Rumah sakit untuk pasien yang masih dirawat saat ini ada berapa? Buka disknya silahkan. Ya, terima kasih teman-teman, Pak izin Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Per hari ini pasien yang dirawat di kami adalah ada 22. Satu baru datang tadi di IGD. Gitu. 22 ini yang di ICU ada 3 dan qadarullah 1 baru saja meninggal dan semuanya yang di ICU kemarin sudah dalam pasca operasi. Baik, kemarin kan setelah itu ini jumlah total yang evakuasi sendiri 40 orang. Jadi kenapa Ya betul, jadi kemarin berarti yang lainnya bisa pulang bertahap dari hari pertama, hari kejadian Minggu, kemudian Senin karena dianggap sudah bisa dirumahkan dan nanti kontrol sambil jalan, jadi rawat jalan. Dari 54 itu memang 3 di kami yang meninggal Bapak kemarin dan sudah diantarkan ke rumah masing-masing dengan keluarganya, yang 1 barusan meninggal.
Berarti yang meninggal bertambah ya, Bu? 54 dengan tambahan hari ini ya. Ya. 4 yang meninggal. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Jalan melecehkan institusi TNI bahkan menginjak institusi TNI. Bapak dari Senin tanggal 9 Maret tahun 2026, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di Masjid Al-Ikhlas Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 ngobrol biasa terkait kehidupan pribadi dan dinas. Di tengah obrolan tersebut, terdakwa 1 menyampaikan video viral saat saudara Andri Yunus yang memaksa masuk mengintrusi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Pairmont pada tanggal 16 Maret tahun 2012. Setelah selesai, terdakwa 1 dan 2 kembali ke Mabes Bais TNI. Dan saat itu terdakwa 2 berkata, nanti kita bicarakan lagi. Bapak dari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2020 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di mes untuk minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian pada saat ngobrol, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 4 dan mengajak untuk ngopi bersama di mes. Akan tetapi, karena terdakwa 4 sudah pulang, terdakwa 4 menjawab besok saja. Lanjutnya terdakwa 1 dan 2 melanjutkan ngobrol sampai larut malam. Kemudian sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 istirahat. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 1 dan 2 buka puasa bersama. Setelah selesai buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 minum kopi di Mabes Bais TNI. Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 terdakwa 3 dan 4 datang ke kamar terdakwa 1 di Mes dan Mabes TNI. Sesampainya di kamar terdakwa 1, sesampainya di kamar terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 mulai minum kopi bersama. Sambil berbincang-bincang, di sela-sela perbincangan terdakwa 1 mengatakan kekesalannya kepada saudara Adi Yunus dengan berkata, saudara Adi Yunus telah memaksa masuk ke ruangan rapat Hotel Pairmont Jakarta yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI. Sehingga saudara Adi Yunus yang telah menginjaknya itu di TNI dengan cara saudara Adi Yunus bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, saudara Adi Yunus menuduh TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras serta TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir bulan Agustus tahun 2025. Dan saudara Adi Yunus juga gencar melancarkan narasi anti-militerisme. Dan terdakwa 1 berkata ingin memukul saudara Andri Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jerah. Akan tetapi terdakwa 2 berkata jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Terdakwa 1 berkata saya saja yang menyiram. Mendengar ide dari terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 setuju dan berkata kalau begitu kita kerjakan bersama-sama. Saat itu terdakwa 1 mencari informasi melalui Google terkait kegiatan saudara Adi Yunus. Dengan hasil saudara Adi Yunus memiliki kegiatan secara rutin yaitu acara kemisan di Monas. Mendengar informasi tersebut, terdakwa 3 berkata, ya sudah, kalau begitu besok kita ke lokasi dan memberi pelajaran kepada saudara Adi Yunus. Saya ulangi, memberi pelajaran kepada saudara Adi Yunus. Selanjutnya terdakwa 3 membagi tugas. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari saudara Andri Yunus ke kantor Kontras. Sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mencari ke LBHI. Setelah selesai ngobrol sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta terdakwa 4 istirahat bersama di kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, para terdakwa berangkat bersama-sama dari lantai 4 dengan posisi terdakwa 1 dan 2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam
milik terdakwa 3. Sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu nomor polisi 334 CLK milik terdakwa 4. Sesampainya di lantai 1, terdakwa 2 berhenti di parkiran mobil ambulan Denma Mabes TNI. Mobil ambulan Denkes Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa 2 berjalan kaki ke bengkel mobil Denma Bais TNI. Y. Bahwa sesampainya di bengkel, terdakwa 2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan dengan depan toilet dan kamar mandi, lalu menggunakan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci. Kemudian terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang terdakwa bawa dari kamar. Selanjutnya terdakwa 2 membungkus tumbler tersebut dengan plastik kresek warna hitam dan menggantungkannya di sepeda motor bagian depan. Dan bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan 2 sepeda motor dari Mes Denma Bais TNI melalui pintu belakang untuk keluar masuk motor. Dengan posisi terdakwa 2 berboncengan dengan terdakwa 1, saat itu terdakwa 2 menggunakan helm SNI, pakai baju batik dengan lengan pendek corak putih, biru putih, celana jeans warna biru, sepatu cat warna coklat ada warna biru di lidah dan belakang sepatu. Sedangkan terdakwa 1 menggunakan topi warna hitam, memakai kaos lengan panjang warna biru tanpa keras, celana jeans warna biru, doker dan sepatu warna biru menuju acara ke Nisan di Monas. L. Bahwa sesampainya di Monas, para terdakwa tidak menemukan keberadaan saudara Andri Yunus. Kemudian para terdakwa melanjutkan mencari saudara Andri Yunus ke tempat lain, dan sesampainya di Tunggu Tadi, terdakwa 1 dan 2 berpisah dengan terdakwa 3 dan 4. Di mana terdakwa 3 dan 4 ke arah YLBHI, sedangkan terdakwa 1 dan 2 ke arah Bintang. Akan tetapi sebelum lampu merah Atrium Senen Jakarta Pusat, terdakwa 2 balik arah dan masuk ke jalan Kapung dan tembus di Jalan Keramat Raya untuk memantau di seputar kantor kontrak. M. Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa 3 dan 4 berhenti di warung kopi di Raksasa di Jakarta Pusat untuk melakukan berbuka puasa. Setelah selesai, terdakwa 3 dan 4 melanjutkan ke kantor YLBHI di Jalan Negoro Jakarta Pusat. Sesampainya di kantor YLBHI, terdakwa 3 dan 4 berhenti dan menunggu di seberang jalan, tepatnya di depan kantor YLBHI dengan jarak 50 sampai dengan 100 meter sambil mondar mandir. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui terdakwa 3 dan 4 dan mengajak pulang. Kemudian pada saat akan pulang, terdakwa 3 melihat saudara Andri Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar dari kantor YLBHI dan berkata, "Itu si Andri Yunus, orangnya sudah keluar pakai motor kuning." Selanjutnya terdakwa 1 dan 2 langsung mengikuti saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan 4 mengikuti dari belakang. Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat para terdakwa mengikuti saudara Andri Yunus ke arah Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat, kemudian sebelum persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Talang Jakarta Pusat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendahului sepeda motor saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 4 dan terdakwa 3 masih tetap di belakang sepeda motor saudara Andri Yunus. Tepat di persimpangan Jalan Salemba 1 dan di Jalan Talang Jakarta Pusat, sepeda motor terdakwa 1 dan 2 melawan arah menuju arah sepeda motor saudara Andri Yunus, dan pada saat sepeda motor terdakwa 2 memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor saudara Andri Yunus mendekat, pada saat berpapasan terdakwa 1 langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh saudara Andri Yunus. Karena terdakwa 1 juga terkena cairan kimia tersebut, terdakwa 1 langsung menjatuhkan botol yang dibawanya, yaitu botol tumbler, dan langsung meninggalkan lokasi kejadian lurus ke arah RSCM, sedangkan terdakwa 3 dan 4 lurus ke arah Jalan Pramuka menuju Mes Bais TNI. Bahwa 20 meter dari TKP, saudara Andri Yunus merasa kepanasan akibat reaksi dari cairan kimia yang disiram kepadanya, sehingga saudara Andri Yunus langsung menjatuhkan sepeda motor
sepeda motornya dan berteriak meminta tolong sambil meletakkan tas dan membuka jaket dan baju yang digunakan. Saat itu, sambil berteriak dan kondisi saudara Andri Yunus sudah merah seperti darah, sehingga masyarakat di sekitar membantu dengan memberikan air aqua. Selanjutnya saat itu saudara Andri Yunus mencuci wajahnya. Setelah itu saudara Muhammad Hidayat, saksi 2, dengan menggunakan sepeda motor saudara Andri Yunus, dan saudara Fadli, saksi 3, dan saudara Buyung mengejar pelaku yang menyiram saudara Andri Yunus. Akan tetapi karena saksi 2 dan saksi 3 tidak dapat mengejar pelaku, sehingga saksi 2 dan saksi 3 kembali ke TKP dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Andri Yunus. Setelah itu saudara Andri Yunus pulang tanpa menggunakan baju menuju ke mes kontras dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa karena terdakwa 1 dan 2 karena cairan kimia juga, sehingga pada saat terdakwa 1 dan 2 kabur, terdakwa 1 dan terdakwa 2 merasa kepanasan sehingga berhenti di pinggir jalan untuk membeli air mineral sebanyak 2 botol. Selanjutnya terdakwa 1 dan 2 membasuh bagian tubuh yang terkena cairan kimia tersebut. Bahwa setelah selesai terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke Mesden Mabais TNI di Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 13 Maret tahun 2026 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sampai di Mabais TNI. Tepatnya di kamar ternyata sudah ada terdakwa 3 dan 4. Kemudian melihat kondisi terdakwa 1 dan 2, saat itu terdakwa 3 dan 4 langsung membantu merawat luka terdakwa 1 dan 2. Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa 3 dan 4 melaksanakan apel pagi di Denma Mabais TNI yang diambil oleh Denma Mabais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan 2 tidak ikut apel pagi dengan alasan karena sakit. Setelah apel pagi, terdakwa 3 dan 4 melaksanakan dinas seperti biasa. Setelah dinas, terdakwa 3 langsung ke kamar terdakwa 1 dan 2 untuk merawat lukanya. Selanjutnya terdakwa 3 dan 4 tidur di kamar bersama. Terdakwa 3 dan terdakwa 4 tidur di kamar bersama, dan hal tersebut dilakukan sampai dengan tanggal 15 Maret tahun 2026. Bahwa pada tanggal 17 Maret tahun 2026 sekitar pukul 09.00 WIB, setelah upacara bendera 17-an, Mayor Jenderal TNI Basko memerintahkan Kolonel Infantri Heri Haryadi, saksi 1 yang menjabat sebagai Dandenma Mabes TNI, untuk melakukan pengecekan personel. Setelah saksi 1 mengetahui bahwa terdakwa 1 dan 2, setelah saksi 1 mengetahui terdakwa 1 dan 2 beberapa hari sakit, sehingga saksi 1 memerintahkan satu Arif, yaitu saksi 7 yang menjabat sebagai Provos Denma Mabais TNI, melakukan pengecekan terhadap terdakwa 1 dan 2 di mes Denma Mabais TNI. Bahwa sesampainya saksi 7 di lantai 4, saksi 7 melihat kondisi terdakwa 1 dan 2. Setelah melihat kondisi terdakwa 1 dan 2, selanjutnya saksi 7 melaporkan kepada saksi 1 melalui HP bahwa terdakwa 1 dan 2 sedang kondisi sakit. Dan saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk membawa terdakwa 1 dan 2 ke Denkes Mabais TNI. Setelah saksi 7 menyerahkan terdakwa 1 dan 2 ke Denkes Mabais TNI, saat itu Kapten Laut S. Suyanto, saksi 6, menerimanya, dan selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1. Bahwa pada saat saksi 6 memeriksa fisik terdakwa 1 dan 2, saksi 6 melihat luka bakar terkena cairan kimia di bagian lengan sebelah kanan terdakwa 2, sedangkan terdakwa 1 terdapat luka di bagian seluruh wajah, mata sebelah kanan agak bengkak, sedikit berair, luka bakar pada pangkal leher sebelah kanan, luka bakar pada bagian dada sebelah kanan, dan luka bakar pada bagian lengan sebelah kiri. Setelah saksi 6 melapor kepada Denkes Mabais TNI atas nama saudara Dr. Nursito, dan atas petunjuk dari Denkes Mabais TNI, saksi 6 membersihkan dan merawat luka terdakwa 1 dan 2 dengan tindakan sebagai berikut. Pertama, atau 1, terdakwa 1 terdapat tanda hitam. Saya ulangi.
ada, oke. Wali kota. Ya Pak, soal apa? Pak Rocky tadi gimana? Ya, sebagai wakil masyarakat sipil diundang untuk menyaksikan, sekaligus menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi. Jumur Hidayat itu mantan narapidana, tapi dia seorang intelektual. Dia belajar tentang hubungan, ekonomi, lingkungan, dan ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi. Itu alasan saya. Terus, apa lagi? Dah. Tadi ngobrol sama Seskap apa Pak tadi? Ya saya ngobrol dengan Seskap. Dia ngomong tentang ethics of care dan ethics of crime. Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh kita ada dua, bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi. Ya, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang komentar. Itu udah. Bang Rocky juga. Ya, pokoknya ada. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi dan Prabowo kan teman saya diskusi. Beliau, oh Pak Rocky, terima kasih hadir dan ternyata Pak Rocky masih disiden. Tapi Anda lihat wajahnya wajah bercanda, masa disiden. Disiden tahu artinya kan? Google kalau nggak tahu lu wartawan ya. Oke. Nah, cukup ya. Terakhir Bang, tadi sama Mas Gibran juga tadi. Begini ini, Kementerian Lingkungan, yang lain saya nggak komentari. Kementerian Lingkungan itu dia jadi kementerian global, bukan sekedar kementerian di Indonesia. Karena isu lingkungan itu isu global. Anda pergi kemana-mana, Anda bertemu dengan generasi muda, mereka akan tanya, do you speak environmental ethics? Jadi itu intinya. Dan di Indonesia ada 70 juta Gen Z yang menunggu sikap pemerintah terhadap lingkungan. 2029, 70 juta ini adalah tempat bertanding para politisi untuk berebut suara. Nah, kalau politisi tidak do not speak environmental ethics, anak-anak muda 70 juta ini akan menganggap berarti kalian tidak memahami keputusan kami. Berarti kalian tidak membayar utang yang kalian ambil dari kami, generasi yang akhirnya harus hidup dengan bau busuk, dengan sampah, dengan ketidakpastian dan itu. Jadi saya anggap bahwa Pak Jumur itu mewakili kepentingan minimal 70 juta langsung anak muda. Apalagi kalau dihubungkan dengan keinginan untuk menjadikan environment itu sebagai sumbangan kita pada planet dunia global kan itu. Jadi itu sekaligus kementerian itu kementerian yang sangat rawan untuk jadi lahan pertukaran oligarki, politisi. Jadi saya jaminkan bahwa saya akan mensupervisi wilayah itu dari masyarakat sipil. Itu saya bukan bagian dari kabinet, tapi saya mau jaminkan bahwa masyarakat sipil akan bersama dengan Pak Jumur karena Pak Jumur aktivis, dia mengerti tentang kesulitan ekonomi, dia pimpinan buruh. Jadi sekali lagi Pak Jumur itu mengerti politik. Nah kalian saya minta supaya seringlah datang ke kantor Pak Jumur, bertengkar dengan dia soal itu. Itu soal kita semua. Oke. Oke ya. Salam sehat. Gue naik gunung dulu ya. Nanti Pak Jumur terangkan lebih detail. Oke. Makasih, makasih. Tak enak di kalangan tokoh-tokoh Islam bahwa terakhir ini yang banyak membela Bapak Yusuf Kalla adalah para tokoh-tokoh Kristiani, baik PGI, dari PGI maupun KWI. Maka pimpinan ormas Islam merasa tergerak untuk bersilaturahim membicarakan apa yang terjadi terakhir ini khususnya atas Bapak Yusuf Kalla. Yang jelas
pengaduan sekelompok warga masyarakat ke Polisi Republik Indonesia yang menuduh Bapak Yusuf Kalla melakukan penistaan agama dari ceramah beliau pada bulan suci Ramadan di Masjid Kampus UGM. Ini telah menimbulkan kontroversi hiruk pikuk. Maka ya, kami menyampaikan pikiran bahwa mereka yang pertama kali memuat pelintiran pidato Bapak Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM itu sangat bersifat tendensius, provokatif, dan potensial untuk mengadu domba antar umat beragama. Maka oleh karena itu ada dari kalangan ormas-ormas Islam, para advokat yang akan menuntut yang bersangkutan. Karena sebenarnya bukan pertama kali, sudah berkali-kali menyebar fitnah dan mengadu domba antar umat beragama. Tentu bangsa Indonesia dan umat Islam tidak terpengaruh, karena mereka mengetahui pasti Bapak Yusuf Kalla adalah tokoh perdamaian, tidak hanya di Indonesia juga di dunia. Beliaulah yang mengambil prakarsa mendamaikan kasus Poso dan kasus Ambon di awal reformasi Indonesia. Maka sungguh tuduhan dari orang-orang tersebut, saya kira kawan-kawan wartawan sudah tahu ya, adalah sebuah upaya penyebaran fitnah yang tidak bisa ditolerir. Maka harus diselesaikan secara hukum. Kepada umat Islam dan juga umat beragama, kami mengimbau agar dapat menahan diri, agar bersabar, agar tidak terpancing, karena boleh jadi skenario yang mereka mainkan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia rukun, guyup, aman, sentosa di tengah ya berbagai masalah baik nasional maupun global dewasa ini. Itulah pembicaraan kami, lebih bersifat dialog dari hati ke hati sambil makan malam ya, dengan menu yang selalu enak di rumah Pak JK ini. Cuma malam ini tidak ada coto Makassar. Paham dan? Ya, cukup. Cukup lah gitu aja ya. Ada dari ormas Islam, terdiri dari para advokat. Saya tidak usah sebut dari mana. Dan saya yakin akan berbondong-bondong advokat-advokat lain untuk membela Pak Yusuf Kalla yang sesungguhnya tidak perlu dibela, dan akan menuntut ya, ke pengadilan, ke meja peradilan dan pengadilan untuk ditegakkan hukum. Walaupun ada di antara kami yang menengarai ya, baik Ade Armando, Abu Janda, dan seorang lagi Grace Natali, ada backing-backingnya katanya ya. Nah, sekaligus kami memperingatkan ya, jika itu benar, ada yang membela, membackingi mereka, karena selama ini seperti bebas ya, menyebarkan fitnah, termasuk mengadu domba di antara umat beragama yang sangat berbahaya bagi persatuan, kesatuan, dan kerukunan bangsa Indonesia gitu. Jadi banyak sekali nanti advokat, dan sekaligus mungkin lewat kesempatan ini ya, silakan para advokat-advokat yang cinta kebenaran, cinta keadilan untuk bergabung, bukan membela Pak Yusuf Kalla yang kami yakin beliau dengan kapasitas, pengalaman, dan jasa besarnya bagi bangsa ini, tapi untuk menegakkan keadilan jangan sampai ada segelintir orang, para buzzer yang berani kemudian melakukan gara-gara karena ada yang melindunginya. Ini sekali ini terus terang
kesabaran dari masyarakat yang cinta kebenaran dan keadilan sudah pada puncaknya. Itu terserah advokat nanti. Dalam waktu dekat, mungkin di dalam bulan April ini juga, atau paling lama awal Mei nanti itu. Pak, penegasan berarti yang dilaporkan itu 3 orang tadi yang disebut ya Pak? Ya, karena mereka yang ditengarai, yang disebarluaskan dan patut diduga, bahkan diyakini, merekalah yang pertama kali memelintir pidato Pak Yusuf Kalla sekitar 1,5 jam lebih itu dengan mengambil sekitar 48 detik pada bagian yang tidak utuh, yang akhirnya menimbulkan ada sekelompok orang, entah 15-16, mengadukan Pak JK sebagai tersangka atau tertuduh dalam bidang penistaan agama. Jika ini berlanjut, mohon maaf, akan membangkitkan luka lama yang sekarang sudah sembuh. Akan ada aksi reaksi. Kita tidak ingin itu terjadi. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat kami, para tokoh gereja Protestan, tak terkecuali Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia juga sudah mengeluarkan pendapatnya. Alhamdulillah, kita tidak terpancing dan kita tidak ingin kehidupan berbangsa bernegara ini diganggu oleh segelintir orang seperti ini akibat ulah dari orang yang dituduh, yang patut diduga menyebarkan pertama kali video yang bermasalah itu. Saya kira cukup ya? Ya, cukup ya. Ya. Terima kasih. Cukup. Pak Dim. Thank you, Bang.